Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fathia, NIM E2019-2419, kelas Ekonomi Syariah 10 dari kelompok 6. Nah, kami akan membahas tentang wakaf. Baik, langsung saja ke pengertian wakaf. Nah, wakaf yaitu perbuatan yang dilakukan wakif. Nah, wakif di sini pihak yang melakukan wakaf untuk menyerahkan sebagian atau keseluruhan harta benda yang dimilikinya untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan masyarakat untuk selama-lamanya. Nah, ada beberapa pendapat para ulama mengenai wakaf. Yang pertama yaitu Madhab Maliki berpendapat bahwa wakaf tidak terwujud kecuali bila orang yang mewakafkan bermaksud mewakafkan barangnya untuk selama-lamanya dan terus-menerus. Itu pula sebabnya maka wakaf disebut sedekah jariyah. Nah, yang kedua yaitu sebagian ulama Imamiyah mengatakan pembatasan seperti itu menyebabkan wakaf tersebut batal. Tapi hadisnya 190 sah. Sepanjang orang yang melakukannya memaksudkan hal itu sebagai hasab, sedangkan bila dia memaksudkannya sebagai wakaf, maka batallah wakaf dan hasabnya sekalipun. Nah, yang ketiga, menurut Syekh Abu Zahra, beliau mengisbatkan pendapat kepada Imamiyah bahwa di kalangan Imamiyah wakaf boleh dilakukan untuk selamanya dan untuk waktu batas tertentu. Selanjutnya yaitu rukun wakaf. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu pewakaf atau wakif. Pewakaf adalah orang yang mewakafkan hartanya. Dalam istilah hukum Islam yang disebut dengan wakif. Seorang wakif haruslah memenuhi syarat untuk mewakafkan hartanya. Di antaranya adalah kecakapan bertindak, telah dapat mempertimbangkan baik buruknya perbuatan yang dilakukannya dan benar-benar pemilik harta yang diwakafkan itu. Yang kedua, harta yang diwakafkan atau mauquf. Syarat dari harta yang diwakafkan yang pertama yaitu harus tetap zatnya dan tetap dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama. Tetapi haruslah dimanfaatkan untuk hal-hal yang berguna, halal dan sah menurut hukum. Yang kedua, harta yang diwakafkan haruslah jelas wujudnya dan batasan-batasannya. Misal, yang diwakafkan itu berupa tanah. Yang ketiga, harta yang diwakafkan harus benar-benar kepunyaan wakif dan bebas dari beban hutang orang lain. Yang keempat, harta yang diwakafkan dapat berupa benda mati maupun benda bergerak, misal saham atau surat-surat berharga lainnya. Nah, rukun yang ketiga yaitu tujuan wakaf. Dalam tujuan harus tercermin siapa yang berhak atas wakaf. Misal, untuk kepentingan umum seperti tempat mendirikan masjid, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Nah, juga untuk menolong fakir miskin, anak yatim seperti mendirikan panti asuhan. Nah, tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah seperti mewakafkan tanahnya untuk kuburan, pasar, lapangan, olahraga, dan lain sebagainya. Rukun yang keempat yaitu lafal atau pernyataan sigot wakif. Pernyataan wakif yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan. Dengan pernyataan tersebut, hilanglah hak wakif terhadap benda yang diwakafkan. Dengan pernyataan wakif yang merupakan ijab perwakafan telah terjadi. Sedangkan pernyataan atau yang disebut dengan qabul dari mauquf alaih, yakni orang yang berhak menerima hasil wakaf itu tidak diperlukan. Artinya, dalam wakaf hanya ada ijab tanpa qabul. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Fadil Ardiansyah, NIM E2019-2418. Di pertemuan kali ini saya akan menerangkan syarat-syarat wakaf. Jadi syarat-syarat wakaf tersendiri itu ada banyak ya teman-teman. Syarat-syarat sahnya perwakafan seorang adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu perwakafan benda itu tidak dibatasi oleh waktu tertentu melainkan selamanya. Jadi gini, perwakafan benda itu atau perwakafan suatu benda itu akan waktunya itu tidak akan dibatasi melainkan itu selama-lamanya. Itu nomor 1. Yang kedua yaitu tujuannya harus jelas dan disebutkan ketika mengucapkan ijab. Jadi saat ijab itu apa tujuan dari wakaf tersebut, terus yang lain-lain itu harus jelas itu. Ya.
Terus nomor 3, wakaf harus segera dilaksanakan segera setelah ikrar wakaf dinyatakan oleh wakif dan tidak boleh menggantungkan pelaksanaannya jika pelaksanaan wakaf tertunda hingga wakif meninggal dunia. Hukum yang berlaku adalah wasiat yang kemudian syaratnya harta yang diwakafkan tidak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalan. Nah, jadi gini. Setelah ikrar, wakaf itu dinyatakan oleh wakif dan tidak boleh menggantungkan pelaksanaannya. Jika pelaksanaannya wakaf tertunda hingga wakif meninggal dunia, nah hukum wakaf tadi yaitu berlaku wasiat yang kemudian syaratnya harta yang diwakafkan tidak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalan. Jadi seperti itu. Untuk yang nomor 4 yaitu wakaf yang sah wajib dilaksanakan karena ikrar wakaf oleh wakif berlaku seketika dan selama-lamanya. Sudah jelas ya teman-teman. Nomor 5 yaitu perlu dikemukakan syarat yang dikeluarkan oleh wakif atas harta yang diwakafkannya. Artinya seorang wakif berhak memberikan syarat akan diapakan harta yang ia wakafkan selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Nah, jadi gini. Ketika itu ada tanah yang diwakafkan, nah tujuan selanjutnya tanah itu mau diapakan gitu, itu harus jelas itu tujuannya itu, seperti poin yang nomor 2 tadi. Baik, yang selanjutnya yaitu macam-macam wakaf. Yang pertama yaitu wakaf keluarga atau wakaf ahli atau wakaf khusus. Wakaf keluarga atau wakaf ahli atau wakaf khusus adalah wakaf yang diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik keluarga maupun orang lain. Di beberapa negara Timur Tengah, wakaf semacam ini menimbulkan banyak masalah, terutama jika wakaf tersebut berupa tanah pertanian. Seringkali terjadi penyalahgunaan seperti menjadikan wakaf keluarga ini sebagai alat untuk menghindari pembagian harta kekayaan pada ahli waris yang berhak menerimanya setelah wakaf meninggal dunia. Itu ya teman-teman. Untuk yang kedua adalah wakaf umum atau wakaf khairi. Wakaf umum atau wakaf khairi adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan atau kemaslahatan umum yang sifatnya sebagai lembaga keagamaan dan lembaga sosial dalam bentuk masjid, madrasah, pesantren, rumah sakit, dan lain-lain. Wakaf umum inilah yang paling sesuai dengan ajaran Islam dan sangat dianjurkan karena bagi yang menjalankannya akan memperoleh pahala yang terus mengalir. Jadi perbedaan antara wakaf yang pertama dan yang wakaf kedua adalah wakaf yang pertama tadi adalah seperti bentuk persawahan dan lain-lain, dan wakaf yang kedua atau wakaf umum atau wakaf khairi adalah wakaf yang biasanya diwakafkan oleh orang Islam seperti menjadi masjid, madrasah, pesantren, rumah sakit, dan lain-lain. Baik, segini saja dari saya. Apabila ada kekurangan kata dan kelebihan kata, saya mohon maaf pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Gofi, NIM E20192420. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengelolaan wakaf. Untuk mengelola wakaf di Indonesia, yang pertama yaitu adalah pembentukan suatu badan ataupun lembaga yang mengkoordinasi secara nasional yang bernama BWI atau Badan Wakaf Indonesia. Tugas utamanya badan ini yaitu untuk memberdayakan wakaf melalui fungsi pembinaan. Seperti itu. Mungkin ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.